Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kelas 10 IPA. Pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi vektor. Ini untuk kelas 10 IPA SMA Negeri 1. Langkah-langkah pembelajaran adalah sebagai berikut. Kita akan membahas pengertian besaran vektor dan skalar. Yang kedua adalah perbedaan antara kedua besaran tersebut ya, vektor dan skalar. Dan yang ketiga adalah menganalisis besar dan arah resultan vektor secara gambar dan hitungan. Yang keempat adalah kita akan membahas vektor satuan. Kemudian yang terakhir adalah kita melatih ya bagaimana menjumlahkan vektor-vektor sebidang atau menentukan resultan vektor sebidang. Kita mulai dari pengertian vektor dan skalar. Di sini ada kemarin pada saat kita belajar di bab 1 ya, bahwa besaran fisika itu terbagi menjadi dua jenis ya, berdasarkan jenisnya ya tentunya pembagiannya. Yang pertama disebut dengan besaran pokok, dan ini adalah contoh-contohnya ya, ada 7 besaran pokok. Dan yang kedua adalah besaran turunan. Ini besaran turunan ini merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah sekarang kita akan membaginya besaran fisika tersebut berdasarkan sifatnya. Pertama disebut dengan besaran skalar ya. Yang kedua adalah besaran vektor. Contohnya besaran skalar itu adalah jarak, laju, perajuan, usaha, dan lain-lain. Sedangkan besaran vektor contohnya adalah perpindahan, kecepatan, perlajuan gaya. Yang nantinya kita akan membahasnya di materi bab berikutnya. Selanjutnya, pengertian besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar saja. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki besarnya ada dan arahnya juga ada. Perbedaannya antara besaran vektor dan besaran skalar. Secara konsep, maka perbedaan besaran skalar dan vektor pada jarak dan perpindahan ya sebagai besaran yang kita contohkan untuk membedakan besaran vektor dan besaran skalar. Contohnya ada seseorang yang berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Yang pertama, orang tersebut menggunakan kendaraan mobil misalnya. Ya. Mungkin di antara Anda ada yang punya mobil dan mau menggunakan mobil itu ya untuk pergi atau berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Memenuhi lintasan garis putus-putus ini ya, yang tentunya rata-rata jalan yang kita tempuh itu berkelok-kelok. Yang kedua adalah orang tersebut kebetulan orang kaya, jadi dia memiliki pesawat terbang. Nah, pada suatu saat dia itu akan menggunakan pesawat terbangnya untuk pergi dari rumah ke sekolah. Apa perbedaannya? Nah, kita lihat ya. Ketika orang tersebut menggunakan mobil, maka setiap titik yang dilalui oleh mobil itu akan memiliki arah tertentu ya, atau berbeda-beda arahnya. Sedangkan kalau orang tersebut menggunakan pesawat terbang, tentunya tidak usah mengikuti lalu lintas yang yang ditunjukkan oleh jalan raya atau jalan yang biasa dilalui oleh mobil ya, berkelok-kelok. Tentunya kalau kita menggunakan pesawat terbang cukup lurus saja dari rumah menuju ke sekolah. Ya. Nah, jalan yang berbelok-belok tadi karena kita tidak atau sulit menentukan atau mendefinisikan arah setiap titik yang dilalui, maka kita tidak bisa mendefinisikan arah tersebut. Sehingga besaran tadi disebut dengan besaran skalar. Jadi dia hanya memiliki besarnya saja, yaitu sejauh 6 km. Itu merupakan besar dari sebuah besaran yang dinamakan dengan jarak. Sedangkan lintasan yang berwarna merah ini, setiap titik yang dilalui oleh pesawat ini memiliki arah yang tertentu. Arah tertentu atau terdefinisi arahnya. Sehingga besaran ini
Dia memiliki besar sejauh 4 km, ya, dan arah. Itu arahnya menuju sekolah, misalnya menuju ke timur laut. Ya, seperti itu. Nah, inilah perbedaannya ya. Jadi besaran skalar hanya ada besarnya saja, yaitu 6 km. Misalnya jarak yang ditempuh oleh mobil ini. Sedangkan besaran vektor, dia memiliki besar dan arah, yaitu seperti lintasan yang dilalui oleh pesawat terbang. Dan besarannya tersebut dinamakan dengan perpindahan. Jadi yang namanya perpindahan, karena dia termasuk besaran vektor, kita hanya melihat di mana awal, kemudian di mana akhir. Dan tarik garis lurus. Nah, itulah yang disebut dengan besaran vektor, yang kita contohkan dengan perpindahan yang dilakukan oleh orang tersebut melalui kendaraan pesawat terbang. Besar dari besaran vektor disebut juga dengan besaran skalar. Jadi kalau kita hanya menentukan hanya besarnya saja dari sebuah vektor, itu sama dengan besar dari skalar. Jadi kalau misalkan lintasannya itu lurus, jalan rayanya lurus, pesawat terbang juga lurus mengikuti jalan ya, karena sama-sama lurus, maka besar dari besaran tadi itu dinamakan dengan besaran skalar. Ya. Oke, kita ambil contoh permasalahan. Ada sebuah lintasan dari A, B, C, D. Ya. Tentunya permasalahan ini adalah permasalahan untuk lebih memahami tentang perbedaan konsep dari skalar dan vektor. Seekor semut, dia sedang berjalan-jalan mengikuti lintasan merah ini ya. Seekor semut sedang berjalan-jalan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Hitunglah, yang pertama adalah jarak. Ini berarti besaran skalar ya. Jarak yang ditempuh semut melalui lintasan ABC. Yang kedua, jarak yang ditempuh semut melalui lintasan ABCD. A, B, ke C ke D. Tiga, jarak yang ditempuh semut melalui lintasan ABCDA. Jadi A ke B, ke C, ke D, ke A. Oke, kita lihat. Karena jarak ini sangat tergantung kepada lintasan, maka jarak yang ditempuh semut, untuk soal nomor 1 ya, jarak yang ditempuh semut melalui lintasan A, B ke C itu sejauh 7 meter, yaitu 4 meter ditambah dengan 3 meter tentunya ya. Kemudian untuk nomor 2, jarak yang ditempuh semut melalui lintasan A, B, C, D. Dari A ke B 4 meter, B ke C 3 meter, dari C ke D 4 meter. Jadi jumlahnya adalah 8 ditambah 3, 11 meter. Nomor 3, jarak yang ditempuh semut melalui lintasan ABCDA. ABCDA. Berapa? Tinggal jumlahkan seluruhnya ya, sesuai dengan lintasan yang ditempuh oleh semut. Berarti 8 ditambah 6, 14 meter. Berbeda dengan soal nomor 4, ini karena termasuk besaran vektor ya. Jadi ingat, dalam menentukan besar dari sebuah vektor, kita tinggal menentukan mana titik awal, mana titik akhir, kemudian tarik garis lurus. Betul, seperti itu. Oke, kita tentukan berapakah perpindahan semut tersebut melalui lintasan ABC. ABC, mana awalnya? Sini, titik A. Mana akhirnya? Sini, titik C. Kemudian tarik garis lurus dari A ke C. Nah, berarti merupakan sisi miring ya. Bagaimana cara menghitungnya? Tentunya kita menggunakan dalil Pythagoras ya, untuk segitiga siku-siku. Maka sisi miringnya atau AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Yang tentunya menurut triple Pythagoras, kalau di sini 4, di sini 3, maka sisi miringnya atau lintasan yang diagonalnya itu berarti 5 meter. Boleh Anda buktikan sendiri ya, menggunakan rumus tadi, bahwa AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nomor 5, perpindahan semut tersebut melalui lintasan ABCD. ABCD, mana awalnya? A. Akhirnya D. Tarik garis lurus A ke D. Hasilnya adalah, ya mudah sekali ya, tentunya 3 meter. Kemudian yang keenam, perpindahan semut tersebut melalui lintasan A, B, C, A, B, C, D, A. Nah, berapa? Ya betul, tentunya adalah 0 meter atau tidak berpindah. Karena awalnya di A,
akhirnya juga di A. Jadi semut tersebut tidak melakukan perpindahan. Seperti itu ya. Jadi mungkin dari contoh permasalahan ini Anda bisa memahami ya perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor. Dan ini saya tunjukkan ya cara-cara yang telah kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan Anda bisa lebih mengerti ya. Seperti itu. Nah, ini untuk soal nomor 4 tadi. Nah, kita menggunakan dalil Pythagoras. Hasilnya adalah 5 meter ya. Betul sekali. Untuk soal nomor 5, hasilnya adalah 3 meter ya. Kemudian soal nomor 6, hasilnya adalah 0 meter ya. Tidak melakukan. Oke, kita lanjutkan. Menganalisis besar dan arah resultan vektor secara gambar dan hitungan. Jadi kita akan berusaha ya menganalisa bagaimana menentukan besar dan arah resultan vektor itu secara gambar dan hitungan. Kita mulai dari gambar dulu ya. Oke. Sebuah vektor dapat digambarkan pada sebuah kerangka acuan Kartesius karena gambar vektor harus mengandung besar dan arah. Betul ya, jadi vektor itu besaran yang mengandung besar dan arah. Kita coba ya menggambarkan vektor tersebut pada koordinat Kartesius. Diketahui sebuah vektor A panjangnya 4 cm. Ingat, vektor A panjangnya 4 cm. Arahnya 30 derajat terhadap semua X positif dengan arah perputaran berlawanan arah jarum jam. Maka vektor A tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Kita lihat. Oke. Kita lanjut. Permasalahan pertama. Setelahnya tadi kita bisa melihat gambar sebuah vektor ya. Kita lanjutkan. Jika diketahui ada dua buah vektor yaitu vektor A sama dengan 4 cm dan arahnya 30 derajat, vektor B sama dengan 3 cm dan arahnya 0 derajat. Acuan arah adalah semua X positif dan berputar berlawanan arah jarum jam. Pertanyaannya, gambarlah resultan vektor dari kedua vektor tersebut. Resultan vektor artinya jumlah dari vektor-vektor. Yang kedua, hitunglah resultan vektor dari kedua vektor. Metode untuk menggambarkan resultan vektor yaitu metode, ada dua sebetulnya ya. Yang pertama disebut dengan metode jajaran genjang. Baca sendiri di sini bagaimana cara metode jajaran genjang. Oke, langkah pertama adalah sediakan dulu koordinat Kartesius ya, semua X dan semua Y. Kemudian kita gambarkan vektor A, panjangnya tadi berapa? 4 cm, dan sudutnya adalah, atau arahnya adalah 30 derajat terhadap semua X positif, dengan arah perputaran berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang kedua adalah gambarkan vektor B. Nah, panjangnya 3 cm, ya, dan berimpit dengan semua X atau arahnya 0 derajat. Kemudian, metode jajaran genjang ini adalah membentuk. Asalnya kan ada dua sisi, vektor A dan vektor B. Nah, kita akan membentuk bangun datar jajaran genjang. Ya. Di mana jajaran genjang ini terdapat 4 buah sisi. Ya. Yang sebetulnya ada segi 4, tetapi genjang. Ya, genjang. Nah, ini adalah garis putus-putus. Garis biru ini adalah garis putus-putus yang arahnya searah dengan vektor B. Dimulai dari kepala vektor A. Kemudian yang kedua adalah kita gambarkan arah garis putus-putus yang searah dengan vektor A dimulai dari kepala vektor B. Kemudian di sini ada titik potong antara garis putus-putus biru dan garis putus-putus merah. Maka resultan kita gambarkan dari titik O menuju ke pertemuan garis putus-putus tadi. Itulah
metode jaran genjang. Itulah resultannya ya. Dari vektor A ditambah vektor B secara gambar. Ini keterangannya ya. Boleh Anda mencoba menggambar dalam buku tulis. Silahkan Anda coba gambar dalam buku tulis. Dan di sini ada panjang resultannya sekitar 6,8 cm. Jadi ketika Anda menggambar resultan ini yang berwarna hijau, kemudian kita ukur panjangnya dengan menggunakan mistar, dan panjangnya sekitar 6,8 cm, berarti gambar Anda cukup baik atau bagus. Ya. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah menggunakan metode poligon. Tadi yang pertama adalah metode jajaran genjang, yang kedua adalah metode poligon. Sama-sama sebuah metode secara gambar untuk menggambarkan resultan dari vektor. Nah, ini alat-alat yang harus kalian punyai ya. Untuk berlatih di di buku tulis maksud saya. Ini metode poligon. Kita lihat. Seperti tadi ya, kita sediakan sumu X dan sumu Y. Kemudian kita gambarkan dulu kedua vektor tersebut. Vektor A 4 cm, sudutnya 30 derajat. Vektor B 3 cm, kemudian arahnya adalah 0 derajat. Kemudian kita alihkan vektor B, ya, pangkalnya tepat di kepala vektor A. Seperti ini. Nah, seperti itu. Kita beralih. Mengalihkan atau memindahkan vektor B tepat dimulai dari kepala vektor A. Kemudian resultan kita gambarkan dari O, sama seperti tadi ya, dari O, atau dari pangkal vektor yang pertama ke kepala vektor yang terakhir, itu vektor B. Seperti ini. Nah, itulah resultannya. Di sini ada alfa. Nah, alfa di sini merupakan sudut atau arah daripada resultan. Seperti itu ya. Nah, kedua metode tadi secara gambar itu akan menghasilkan panjang resultan yang sama besar. Asalkan cara-caranya dilakukan dengan benar. Jadi Anda boleh nantinya memilih apakah dengan metode jaran genjang atau dengan metode poligon. Seperti itu, untuk menggambarkan resultan dari dua buah vektor. Kita lihat panjangnya sama ya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana cara menghitung resultan vektor dari kedua vektor tersebut ya? Seperti yang tadi kita telah menggambarkannya. Nah, inilah caranya. Kalau kita buka buku materi tentang vektor, maka rumus untuk mencari besar resultan vektor adalah seperti berikut. Tadi vektor A dan B berarti resultan sama dengan akar dari besar dari vektor A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos theta. Dan theta itu artinya adalah sudut ya, yang dibentuk antara kedua vektor yang dijumlahkan. Nah, nanti kita tahu ya, karena vektor A arahnya 30 derajat, sedangkan vektor B 0 derajat, berarti sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B adalah 30 derajat. Maka penjumlahannya seperti ini. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kali 4 kali 3 cos 30. Cos 30, nah nanti kita terangkan di bagian-bagian selanjutnya ya. Berapa besar cos sin tangen, itu adalah ilmu trigonometri ya, yang harus kalian kuasai juga ya. Di bagian berikutnya nanti dijelaskan lebih lanjut. Hasilnya seperti ini ya. Nah, hasilnya adalah 6,77 cm, maka itu mendekati 6,8 cm. Jadi, kesimpulannya, secara hitungan dan secara gambar harus relatif sama. Nah, ini adalah bagaimana rumus untuk mencari arah daripada sebuah resultan. Kita menggunakan trigonometri tangan ya. Tangan alfa sama dengan RY per RX, atau RY merupakan atau dibentuk dari A sin theta ya.
Itu hasil penguraian sebetulnya. Nanti kita akan mendalami lebih lanjut di bagian penguraian vektor. Kita tahu bahwa ini adalah A sin theta dari mana, kemudian B ditambah A cos theta dari mana. Kalau B itu tidak ada penguraian ya, karena B itu berimpit dengan sumbu. Jadi setiap vektor yang berimpit dengan sumbu itu tidak usah diuraikan. A-nya besarnya adalah 4, kemudian theta-nya adalah 30. Seperti ini, terus hasil dari sin 30 adalah setengah, hasil dari cos 30 adalah setengah akar 3, maka kita kalikan seperti ini, maka hasilnya adalah tangan alfa sama dengan 2 per 6,464. Ini berasal dari kalkulator, boleh Anda menggunakan kalkulator ya. Maka tangan alfa sama dengan 0,309, maka alfa sama dengan arcus tangan. Kalian harus pahami tentang arcus. Arcus itu adalah begini. Seperti kita sudah tahu bahwa sin 30 itu adalah 1/2. Misalkan itu ya, sin 30 itu adalah 1/2. Maka arcus sin 1/2 itu berapa? Maka hasilnya adalah 30 derajat. Jadi arcus itu adalah berapa sudutnya jika dihargakan tangan itu adalah 0,309. Berapakah sudutnya jika ditangankan sudut tersebut? Maka hasilnya adalah 0,309. Sudutnya di sini adalah 17,2 derajat. Boleh Anda menggunakan kalkulator ya, yang FX 3600. Di sana ada inverse tangan atau tangan pangkat min 1. Hasilnya akan sama seperti itu. Tapi dalam mode degree, artinya degree. Jangan dalam mode gradient atau satu lagi radian. Jadi hati-hati dalam menggunakan trigonometri ini di kalkulator. Kalkulatornya harus dirubah dulu modenya ke mode degree. Nanti akan menemukan sudut yang sama seperti yang saya tunjukkan. Oke, kita menginjak ke materi berikutnya tentang vektor satuan. Jadi begini, kalau besaran itu dia memiliki satuan, dan vektor itu merupakan sifat dari besaran, maka vektor juga memiliki satuan. Jadi vektor itu sifatnya merupakan sifat umum dari sebuah besaran. Vektor. Nah, maka satuannya juga merupakan satuan umum dari sebuah besaran yang memiliki sifat vektor. Jadi satuan vektornya akan sama antara besaran vektor tadi yang telah kita sebutkan di awal ya, seperti perpindahan, kecepatan, percepatan, dia merupakan vektor kan, nah, sehingga dia memiliki satuan vektor. Jadi satuan vektor ini atau vektor satuan ini umum, berlaku untuk seluruh besaran yang memiliki sifat vektor. Nah, kita lanjut seperti ini ya. Kalau kita menggambarkan kerangka acuan Cartesius 2 dimensi, ini ada sumbu X positif, dia di sumbu X positif itu akan memiliki vektor satuan I. Sedangkan di sumbu Y positif, dia akan memiliki vektor satuan J. X negatif berarti satuan vektornya adalah negatif I. Dan sumbu negatif Y, dia memiliki satuan vektor negatif J. Dan kalau kalian sudah melangkah lebih lanjut ke 3 dimensi ya, di mana kerangka acuan untuk volume, bukan bidang ya. Kalau ini 2 dimensi untuk bidang. Kalau di volume itu ada satu sumbu lagi, yaitu sumbu Z. Maka dia akan memiliki satuan vektor A. Semua satuan vektor ditulis dalam huruf kecil, seperti itu ya. Nah itu ya, tangannya telah tadi saya sebutkan. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah penjelasan hubungan vektor dengan satuan vektor pada gambar 2 dimensi. Nah, seperti ini. Oke. Vektor A memiliki besar 3i. Vektor A, ini vektor A, maka satuan vektornya, karena satuan vektornya ini I, ternyata ketika
gabung-gabungkan, vektor A ini memiliki panjang sebesar 3i. Sedangkan vektor B memiliki misalkan memiliki panjang 2 kali vektor satuan C. Jadi sekali lagi, A dia memiliki panjang vektor yang setara atau sama dengan 3 kali satuan vektor I. Atau 3 kali vektor satuan I. Sedangkan vektor B, dia memiliki besar atau panjang 2 kali vektor satuan J. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kita menginjak sekarang ke bagaimana menguraikan sebuah vektor. Kenapa sih kita perlu bisa menguraikan sebuah vektor? Tentunya nanti ada manfaatnya ya, ada gunanya. Ketika kita akan mencari resultan dua buah vektor, maka kita bisa saja langsung menggunakan rumus ya, yang telah tadi di awal kita sebutkan. Jadi R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2A kali B cos. Nah, sekarang bagaimana kalau 3 buah vektor? Sedangkan rumus yang tadi hanya berlaku untuk 2 vektor saja. Nah, sekarang bagaimana untuk 3 vektor? Nah, penguraian vektor ini merupakan dasar untuk kita bisa mencari resultan vektor lebih dari 2 vektor. Ya. Misalkan 3 vektor, 4 vektor, tapi semuanya sebidang ya, untuk memudahkan permasalahan. Mari kita mulai bagaimana menguraikan sebuah vektor. Vektor A dapat diuraikan menjadi 2 buah vektor, yaitu AX dan AY. AX ini adalah vektor A yang diuraikan pada sumbu X. Jadilah AX. Sedangkan AY adalah vektor A yang diuraikan pada sumbu Y. Jadilah AY. Seperti itu ya. Nah, karena pada prinsipnya kedua vektor hasil penguraian yaitu AX dan AY dapat dijumlahkan atau dapat digabungkan kembali menjadi vektor A. Jadi konsepnya atau prinsipnya vektor itu bisa diuraikan karena hasil penguraian vektor bisa digabungkan lagi, dijumlahkan lagi menjadi vektor semula. Seperti itu konsepnya. Ini adalah penjelasannya. Sebuah vektor A memiliki panjang 4 cm dan arahnya 30 derajat. Maka besar daripada AX, hasil penguraian vektor A pada sumbu X itu menjadi A cos theta. Kenapa cos theta? Nah, cos theta itu nanti dipelajari di halaman berikutnya ya. Cos theta itu adalah perbandingan sudut antara sisi terpendek pengapit sudut dengan sisi terpanjang pengapit sudut. Cos theta pengertiannya seperti itu. Jadi merupakan perbandingan saja. Jadi kalau yang dicarinya adalah sisi terpendek pengapit sudut, ini AX, ini adalah sisi terpendek pengapit sudut 30. Berarti kita menggunakan trigonometri cos. Itu angka mudahnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita akan mencari AY, maka AY ini adalah panjang sisinya sama dengan panjang sisi di depan sudut 30. Jadi AY, panjang vektor AY sama dengan panjang sisi di depan sudut 30 derajat. Nah, maka trigonometri untuk mencari panjang sisi di depan sudut, kita menggunakan sinus. Seperti itu ya. Jadi AY sama dengan A sin 30 atau A sin 30. Cos 30 adalah setengah akar 3, sedangkan sin 30 adalah setengah. Di hasilnya seperti ini ya. Itulah besar AX dan AY. Mari kita gabungkan. Kita jumlahkan, maka bukti matematisnya adalah sebagai berikut. Vektor A sama dengan AX ditambah AY. Maka kita menggunakan rumus yang tadi ya. AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah 2 kali AX kali AY cos theta. AX itu adalah 2 akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 akar 3 2 cos 90. Berapa cos 90? 0. 0 kali berapapun kali 2 kali ini hasilnya adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 12. 12 dari mana? 2 akar 3 kuadrat artinya 2 kuadrat sama dengan 4 dikalikan dengan akar 3 kuadrat 3. Nah, jadi 4 kali 3 12 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah
8 akar 3 ini ya, 2 kali 2 akar 3 kali 2. Tapi kebetulan cos 90-nya 0, jadi hasilnya 0. Berapa 12 tambah 4? 16. Hasilnya adalah 4 cm. Terbukti ya. Kemudian, arahnya dari vektor A, alfa. Nah, tangan alfa sama dengan AY per AX. Ya, jadi tangan itu perbandingan sisi di depan per sisi terpendek pengapit sudut. Ya, sisi depan sudutnya kan 2 cm. Nih, AY. Kemudian sisi terpendeknya 2 akar 3. Hasilnya ada seperti ini. Maka hasilnya adalah sepertiga akar 3. Maka arkus tangan 1/3 akar 3 hasilnya adalah 30 derajat. Jadi arah vektor resulutan A adalah 30 derajat. Terbukti baik besar maupun arah. Oke. Nah, ini adalah pengetahuan tambahan tentang trigonometri ya. Karena mungkin nanti Anda cukup kebingungan nih ketika ada cos theta, ada sin theta, ada tangan apalagi. Oke. Nah, ini dasar matematisnya seperti ini. Ini adalah bagian dari matematika yang mempelajari masalah perbandingan antara sisi pada segitiga siku-siku. Khusus hanya segitiga siku-siku. Seperti ini. Ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Pada sumbu X, sisi segitiganya dikatakan saja supaya mudah X. Kemudian yang tegaknya sejajar dengan sumbu Y, katakan saja Y. Kemudian sisi miringnya, katakan saja R. Nah, kita akan mendefinisikan beda dengan ini ya. Nah, ini. Oke. Rumus sin theta. Sin theta. Sinus theta. Sinus, kepanjangannya sinus, dibaca singkatnya sin theta. Itu adalah perbandingan sisi di depan sudut, yaitu Y. Di mana sudutnya adalah theta di sini. Per sisi terpanjang pengapit sudut. Sedangkan cos theta adalah sisi terpendek sisi terpendek pengapit sudut per sisi terpanjang pengapit sudut. Sisi terpendeknya X, sisi terpanjangnya R. Sedangkan tan theta, sisi di depan sudut perbandingan dibandingkan dengan sisi terpendek pengapit sudut Y per X. Nah, ini adalah rumusnya. Harus kalian hafalkan. Definisinya seperti itu. Ini dari definisi ya, bukan saya yang menentukan. Nah, di sini ada pengertian tambahan nih, arkus tangan. Jika tangan 45 sama dengan 1, maka arkus tangan 1 sama dengan 45 derajat. Begitu juga sama dengan arkus sin dan arkus cos. Arkus itu, sekali lagi, pengertiannya adalah sudutnya berapa. Jika disinkan atau dikoskan atau ditangankan, hasilnya adalah sekian. Jadi kalau sudah ada arkus, berarti sudah mengandung sudut. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Pengetahuan tambahan tentang trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Di sini ada 0, 30 derajat, 45, 60, 90 derajat, dan kelipatannya. Nah, ini ya, hafalkan saja. Sin 0 itu sama dengan 0, sin 90 sama dengan 1. Maka secara kurva, kalian hafalkan seperti ini ya. Ini adalah kurva sinus. Bentuknya seperti gelombang. Jadi sin 0 adalah 0, sin 90 adalah 1, sin 180 adalah 0, 270 adalah negatif 1, 360 adalah 0. Untuk cos, bentuknya seperti gunung terbalik. Jadi cos 0 itu adalah 1, cos 90 adalah 0, cos 180 adalah min 1, cos 270 adalah 0, dan cos 360 adalah 1. Ya, ini adalah langkah mudah untuk menghafalkan untuk sudut-sudut kelipatan, untuk sudut-sudut 0 derajat dan kelipatan 90 derajat. Dan ini adalah kurva untuk tangan ya. Dimana untuk tangan 0 adalah 0. Untuk maaf ya, di sini bukan cos, ini adalah tangan ya, sorry. Bukan cos. Ada kesalahan teknis sedikit. Ya. Tangan 90 adalah teratur hingga ke sana, kemudian tangan 180 adalah ke sini, 0. Oh, maaf ya. Jadi tangan 180 itu adalah sebetulnya 0 ya. Kemudian 270 itu teratur hingga, kemudian 360 itu adalah 0.
Ini ada correction sedikit ya, ada kesalahan. Nah, ini adalah untuk sudut 30 derajat. Nah, cara menghafalnya adalah seperti ini. Perbandingannya selalu sisi terpendeknya bernilai 1, sisi terpanjangnya bernilai 2, dan sisi lainnya adalah akar 3. Maka untuk sin 30, di mana rumusnya adalah Y per R, berarti 1 per 2. Cos 30 berarti X per R, akar 3 per 2, atau setengah akar 3. Tangan 30, Y per X, 1 per akar 3. Dan kalau disederhanakan mirip begini ya, dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Ini sepertiga akar. Oke. Untuk sudut 60 derajat, maka sisi terpendeknya adalah di X sama dengan 1, terpanjangnya adalah R sama 2, dan sisi lainnya di Y sama dengan akar 3. Maka untuk sin 60 adalah setengah akar 3, cos 60 adalah setengah, dan tangan 60 adalah akar 3. Itu ya. Untuk 45 derajat itu sangat mudah sekali ya, di mana X dan Y memiliki sama panjang. Kalau Y-nya 1 berarti X juga 1. Dan sisi lainnya, si miringnya berarti akar 2 dari dalil Pitagoras. Maka untuk sin 45 seperti ini, setengah akar 2, cos 45 adalah setengah akar 2, dan tangan 45 adalah 1. Ini adalah harga-harga sinus dan kosinus dan tangan untuk sudut-sudut yang tumpul ya. Berarti kalau sudut tumpul itu berada di kuadran 2, 3, dan 4. Ini adalah merupakan apa namanya? Cara mudah menghafalnya ya, rumus-rumusnya nih. Di kuadran 2, harga sinusnya adalah positif. Kosinusnya negatif, tangannya negatif. Dan lebih mudah kalau kita misalkan melihat gambar ya. Nah, ini gambarnya. Lebih mudah ya. Oh, di kuadran 2, yang positif adalah sinus, yang lainnya negatif. Di kuadran 3, yang positif adalah tangan, yang lainnya negatif. Di kuadran 4, yang positif adalah kosinus, yang lainnya negatif. Ini barangkali yang lebih mudah ya. Kalau di kuadran 1, semuanya positif. Itu. Ya. Kalau ada sudut tumpul, maka kita cari aja sudut lancipnya. Ya. Tentunya, untuk sudut tumpul di kuadran 2, maka rumusnya untuk mencari sudut lancip sama dengan 180 derajat dikurangi sudut tumpul tersebut. Misalkan sudut tumpulnya 120 derajat, maka sudut lancipnya adalah 180. 180 derajat dikurangi 120 derajat. Hasilnya adalah sama dengan 60 derajat. Untuk sudut tumpul di kuadran 3, rumusnya sudut lancip sama dengan sudut tumpul tersebut dikurangi 180. Misalkan sudut tumpulnya itu 210 derajat. Ini di kuadran 3 ya. Maka sudut lancipnya tinggal selisihkan aja. 210 derajat dikurangi 180 derajat sama dengan 30 derajat. Dan untuk sudut tumpul di kuadran 4, rumusnya sudut lancip 360 derajat dikurangi sudut tumpul tersebut. Nah, hasilnya segini ya. Mudah kan? Oke. Kita lanjut. Nah, sehingga untuk nilai sin 120 derajat sama dengan positif sin. Ini sin 120 derajat artinya kan di kuadran 2. Berarti yang positif adalah sinus. Sama dengan positif sin sudut lancipnya. 60 ya. Seperti itu. Hasilnya adalah positif setengah akar 3. Sedangkan di kuadran 2, nilai cos itu adalah negatif. Jadi negatif cos sudut lancipnya. Negatif cos 60. Min setengah. Begitu juga dengan tangan. Ini min akar 3. Negatif sudut lancip. Oke, kita lanjut dengan bagaimana kita kalau akan mencari sebuah resultan vektor untuk 3 buah vektor sebidang. Nah, cara penjumlahan 3 buah vektor atau lebih adalah dengan cara penguraian vektor. Nah, nanti sekarang kita sudah mengerti ya, kenapa kita harus mempelajari penguraian vektor. Karena ini bermanfaat untuk penjumlahan 3 buah vektor sebidang. Sangat bermanfaat sekali. Ini contoh permasalahannya seperti itu. Vektor A, B, dan C. Penyelesaiannya seperti ini. Bisa Anda baca sendiri. Nah, kita gambar ya. Kita analisa mulai gambar.
Ini adalah gambarnya vektor A sejajar sumbu X karena arahnya 0. Vektor B 30 derajat. Vektor C ini 120 derajat. Vektor C kebetulan tumpul. Sudutnya di atas 90, yaitu 120 derajat. Maka cari sudut lancipnya. Ini sudut lancipnya ya. Bagaimana caranya? 180 aja dikurangi dengan 120. Berarti sudut lancipnya adalah 6. Ya. Oke. Vektor A besarnya adalah 3. Kemudian di sini ada Bx. Bx itu apa sih? Bx ini adalah vektor hasil penguraian vektor B. Ya. Jadi langkah penguraian ini adalah langkah yang paling efektif ya untuk menyelesaikan lebih dari 2 vektor, 3 vektor, 4 vektor, 5 vektor, dan seterusnya. Itu mudah sekali dengan cara penguraian. Uraikan saja vektor-vektor yang tidak berimpit dengan sumbu. Vektor A karena berimpit dengan sumbu tidak usah diuraikan. Vektor B karena tidak berimpit dengan sumbu uraikan. Ke sumbu X menjadi BX, diuraikan ke sumbu Y menjadi BY. BX dia memiliki besar karena BX itu sebagai sisi terpendek pengapit ya, sudut. Sisi terpanjangnya vektor B ini. Terpendeknya adalah BX ini. Maka menjadi kita menggunakan trigonometri cos. Jadi BX sama dengan B cos 30. Hasilnya sekian. Kemudian CX sama ya, sisi terpendek pengapit sudut. Kita gunakan trigonometri cos. Hasilnya menjadi C cos 60. Kemudian di sini ada BY ya. BY. BY itu berarti panjang sisi vektornya sama dengan panjang sisi di depan sudut. Maka kita menggunakan trigonometri sin. Begitu juga dengan CY sama ya. Hasilnya seperti itu. Kita lanjutkan. Oke. Nah, kita akan mencoba menggambar resulutan vektornya menurut metode poligon dan jajaran jenjang. Maka bentuknya seperti ini ya. Ini adalah vektor A. Dengan cara poligon kita jumlahkan dengan vektor Bx. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan vektor Cx. Cx yang arahnya ke sebelah kiri ya. Nah, itulah yang dinamakan resulutan vektor di sumbu X. Artinya penjumlahan seluruh vektor-vektor hasil penguraian yang ada di sumbu X. Dan vektor itu sangat tergantung dari besar atau panjang dan arahnya ya. Hati-hati dengan arahnya. Seperti ini. Itulah Rx ya. Jadi Rx itu adalah jumlah dari vektor A ditambah Cx ditambah Bx. Kalau ada vektor-vektor searah, segaris, maka kita tinggal langsung saja jumlahkan aja. Tidak usah menggunakan rumus misalkan gini, Rx sama dengan A kuadrat tambah Cx kuadrat. Nah, tidak usah seperti itu, langsung aja jumlahkan aja. Ya. Makanya tinggal ini A vektor A ditambah dengan Cx. Kemudian karena Bx itu arahnya berlawanan, tinggal kita selisihkan. Jadi yang searah kita jumlahkan, yang berlawanan arah kita selisihkan. Itulah Rx. Kemudian kita lihat Ry ini. Ry itu adalah jadi By. Nah, ini By itu adalah hasil penguraian vektor B. Kemudian dijumlahkan dengan Cy seperti itu. Nah, itulah Ry. Ry itu jumlah antara By dan Cy. Nah, inilah resulutannya ya. Dan inilah arah resulutannya alfa. Nah, maka resulutannya kita tinggal mencari berapakah Rx-nya dan berapakah Ry-nya. Karena sekarang sudah kita kumpulkan menjadi dua buah vektor, yaitu Rx dan Ry. Ya. Maka rumus yang awal tadi untuk penjumlahan dua buah vektor berlaku lagi, sebab sudah terbagi menjadi dua buah vektor, yaitu Rx dan Ry. Sekali lagi, Rx itu jumlah vektor-vektor di sumbu X, yaitu A, Cx, dan Bx. Sedangkan Ry adalah jumlah vektor-vektor di sumbu Y, yaitu By dan Cy. Seperti itu ya. Hasilnya seperti ini, maka Rx sama dengan A tambah Bx dikurangi Cx. Langsung saja, A-nya 3 cm, Bx-nya 2 akar 3, dan Cx-nya adalah 2 cm. Min ya, Cx itu berlawanan arah, jadi negatif, jadi hasilnya adalah 1 ditambah 2 akar 3. Ry adalah By ditambah Cy. Di mana By itu adalah 2 cm dan Cy itu adalah 2 akar 3 cm.
Hasilnya adalah 2 ditambah 2 akar 3. Hati-hati di sini ya. Antara 2 dan 2 akar 3 ini memiliki suku dengan jenis yang berbeda. Ini ada 2 akar 3, di sini ada 2. Tidak bisa dijumlahkan secara langsung. Tidak menjadi misalkan 2 ditambah 2 akar 3 menjadi 4 akar 3. Tidak ya, tidak seperti itu. Karena jenisnya berbeda. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dikuadratkan Rx-nya. Ini Rx dikuadratkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini 0 karena di sini cos 90 ya pasti. Rx dan Ry itu pasti sudutnya 90. Rx kan di sumbu X, Ry di sumbu Y, berarti sudut antara sumbu X dan sumbu Y selalu 90. Harga cosnya ada 0. Maka hasilnya menjadi 1 ditambah 4. Dari mana 4 akar 3? Ini ada 2 kuadrat, 4. Akar dikalikan dengan akar 3 kuadrat, 3. Jadi hilang akarnya. Jadi 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Dari mana 4 akar 3 itu 2 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 2 akar 3. 2 kali 1 2 kali 2 akar 3 berarti 4 akar 3. Kalau 1 itu adalah 1 kuadrat dari 1. Di sini 2 kuadrat adalah 4. Kemudian 2 kali 2 kali 2 akar 3. Hasilnya 8 akar 3. Ya. 4 kali 2 8 akar 3. Ditambah dengan 2 akar 3 kuadrat 12. Saya pikir pernah di waktu SMP ya. Ketika A ditambah B dikuadratkan. Hasilnya kan menjadi A kuadrat. Ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B. Gitu ya. Itu adalah contoh penyelesaian bentuk kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan sini. Yang memiliki suku-suku yang memiliki jenis yang sama kita jumlahkan. Contohnya 1 tambah 12 tambah 4 tambah 12. Hasilnya adalah 29. Nah, sedangkan 4 akar 3 suku ini sama dengan 8 akar 3. Kita jumlahkan menjadi 12 akar 3. Maka hasilnya dari akar ini adalah 7,056. Jadi besar resulutan kurang lebih 7,056 cm. Dan sudutnya menggunakan arkus tangan seperti tadi ya. Y-nya adalah sekian. Tadi sudah ada. 2 ditambah 2 akar 3. Sedangkan Rx-nya 1 ditambah 2 akar 3. Jadi hasilnya adalah arkus tangan 1,224. Hasilnya 50,75 derajat. Udah kan? Ini bisa menggunakan kalkulator ini. Permasalahan yang kedua, itu menggunakan vektor satuan atau satuan vektor ya. Kita lihat. Vektor A 3 Newton. N itu Newton. Satuan untuk gaya ini sebetulnya ya. Kita pinjam satuan vektor A. Berarti dia itu memiliki dia memiliki vektor satuan 3i. Ya. Karena kan vektor satuan untuk sumbu X itu adalah I. Untuk sumbu Y itu adalah J. Untuk sumbu min Y adalah negatif J. Sedangkan vektor C adalah negatif 2J. Sedangkan vektor B, karena dia tidak berlimpit dengan sumbu, kita uraikan dulu menjadi Bx dan By. Di mana Bx adalah B cos. Ingat, Bx itu posisinya sebagai sisi terpendek pengapit sudut. Pasti menggunakan trigonometric cos. Di sini ada 53 ya. Ini sudut istimewa juga sebetulnya 53 derajat dengan 37 derajat. Cos 53 itu adalah 0,6. Sedangkan sin 53 adalah 0,8. Ya, boleh Anda cek di kalkulator. Apakah betul seperti itu? Saya yakin betul ya. Maka Bx menjadi 3 Newton dan By menjadi 4 Newton. Sehingga vektor B, kalau kita nyatakan dalam satuan vektor I dan J untuk bidang, maka vektor B ini menjadi 3i. 3 itu sebagai Bx ditambah dengan 4J sebagai besar dari By di sumbu Y. Nah, gitu ya. Maka resultan vektor resultan ketiga vektor G tersebut adalah resultan sama dengan A ditambah B ditambah C. A-nya adalah 3i ditambah 3i ditambah 4C. Ya, si vektor B-nya. Kemudian vektor C-nya adalah min 2J. Kemudian kita lihat
suku yang memiliki jenis yang sama, di sini ada satuan vektornya I sama ya, 3I tambah 3I jadi 6I, 4J, dan J lagi. Hasilnya 3I tambah 3I adalah 6I, dan 4J dikurangi 2J sama dengan 2J. Seperti itu ya. Maka vektor resultan dari ketiga vektor tersebut adalah 6I ditambah 2J Newton. Ini cara menentukan vektor resultan ya, dengan satuan vektor. Tetapi kalau kita lanjutkan, kita akan mencari besarnya sekarang. Kita menggunakan rumus yang tadi ya. Tentunya lebih mudah karena vektornya sudah ada besarnya, yaitu 6I ditambah 2J. Kita tinggal masukkan ke sini bahwa vektor di sumbu X besarnya 6I. Vektor di sumbu Y besarnya 2J. Kita masukkan besarnya saja. Maka besar R sama dengan 6 kuadrat tambah 2 kuadrat. Hasilnya adalah akar 40. Kemudian arahnya gampang sekali ya, menggunakan tangan alfa. Tangan alfa sama dengan RY per RX. RY-nya berarti vektor resultan di sumbu Y ya, besarnya 2, RX-nya 6. Sehingga tangan alfa ini ada A, maka alfanya sama dengan tangens inverse atau arkes tangen atau tangan inverse, boleh sama saja ya. Dari 1/3 hasilnya adalah 18,42 derajat. Nah, inilah contoh-contoh yang bisa saya jelaskan dalam materi vektor ini. Jadi, kalian sudah memahami ya, kalau diulang-ulang masalah video pembelajaran ini, mudah-mudahan kalian bisa paham tentang bagaimana menjumlahkan vektor secara gambar, secara matematis. Secara matematisnya ada dua ya, ada yang menggunakan satuan langsung, ada juga yang menggunakan vektor satuan. Tentunya kalau kita akan mencari resultan vektor di mana vektornya hanya ada 2 yang kita jumlahkan, maka kita langsung saja menggunakan rumus ya. Tapi seandainya vektor yang kita jumlahkan itu lebih dari 2, ada 3, ada 4, dan semuanya adalah sebidang, maka kita harus menggunakan penguraian vektor. Vektornya yang tidak berimpit dengan sumbu kita uraikan dulu ya. Jadi semuanya terkumpul pada sumbu X dan sumbu Y. Dan kalau kita sudah terkumpul menjadi 2 buah kelompok besar, yaitu vektor-vektor yang ada di sumbu X dan vektor-vektor yang ada di sumbu Y, kemudian kita gunakan rumus yang tadi ya, yang untuk 2 vektor tadi ya, karena vektornya sudah terkumpul menjadi 2 buah vektor besar, yaitu vektor-vektor pada sumbu X dan vektor-vektor pada sumbu Y. Jadi kita lebih mudah mencari besarnya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.